Masih ingat kita belajar tentang firman Tuhan tentang apa? Ada yang ingat? Nadine, ingat? Sabtu yang lalu sama Om Sandy, pemulihan ya. Dan Sabtu yang sebelumnya, 2 Sabtu yang lalu, sama Tante Tina kalau nggak salah ya. Halo, ayo, apa? Tuhan tidak pernah tidur apa? Ya emang Tuhan tidak pernah tidur emang. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan sebelumnya lagi, ayo, ayo apa? Kak Angga. Wah, Tante sampai awal, nggak inget Tante. Yang air menjadi anggur itu, waktunya Tuhan ya. Dan saat ini kita mau belajar yang baru lagi ya, apa? Giliran Tante bahasa Inggris sih, Tante bahasa Indonesia aja ngomongnya medok ya toh. Apalagi bahasa Inggris, wah. Bahasa Madura yang Tante bisa ya. Tapi kalian nggak ngerti bahasa Madura, nanti buka buka Google Translate lagi. Kita belajar tentang prophecy ya, nubuat ya. Apa sih nubuat itu? Apa? Pernah dengar tentang nubuat? Nubuat itu, wah Kak Jason pasti tahu nih Kak Jason. Kamu kok ketawa? Ya, nubuat itu adalah suatu apa ya? Ya nubuat suatu nubuatan, tinggal dikasih AN aja ya nubuatan gitu. Nah, nubuat itu perkataan dari Tuhan atau keputusan dari Tuhan atau sabda lah yang dari Tuhan ya, yang disampaikan melalui perantaraan para nabi pada zaman dulu ya. Nabi-nabi di perjanjian lama ada Nabi Yesaya, Nabi Daniel, Nabi Musa, Nabi apalagi banyak ya di perjanjian lama ya. Yang isinya yang isinya ya berupa bisa rancangan-rancangan Tuhan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Berisi tentang rencana-rencana Tuhan untuk manusia yang belum terjadi, yang akan terjadi di masa depan. Ya, banyak kan kita semua antusias ya, kayak pengen tahu apa sih yang akan terjadi sama aku besok gitu ya. Kalian kan nggak ngerti ya sekarang. Sekarang kan masih sekolah ya. Besok jodohku siapa ya gitu ya. Jodohku siapa ya. Terus aku nanti kalau lulus sekolah nanti kerjanya apa ya gitu ya. Dan kadang itu kalian uh, sering baca ramalan-ramalan zodiak nggak? Siapa di sini yang sering baca ramalan-ramalan zodiak? Nggak ada ya? Puji Tuhan ya. Itu ramalan-ramalan yang belum tentu terjadi ya. Tapi kalau nubuat ya, nubuat itu datangnya dari Tuhan dan pasti akan terjadi di masa depan ya. Waktu Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya tentang nubuat untuk masa depan, untuk dunia dalam nanti akan ada seorang penyelamat dunia, Mesias ya. Nubuat yang sudah terjadi itu tentang apa? Kelahiran Tuhan Yesus sudah terjadi kan, ya kan? Tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dan nubuat itu bisa berupa bisa berupa teguran, bisa berupa kayak tuntunan, bisa berupa tentang hukuman juga ya. Seperti Tuhan menghukum Sodom Gomora ya. Nanti kita bahas yang di terakhir ya. Dan tadi kan nubuat itu adalah perkataan dari Tuhan, ya kan? Yang disampaikan melalui perantaraan para nabi, ya.
Lah nabi itu siapa sih? Ya seseorang yang menerima wahyu yang diurapi Tuhan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia ya. Yang bertujuan untuk supaya manusia bertobat ya, supaya manusia bertobat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Itu tujuannya ya. Nah, dan para nabi ini untuk menyampaikan apa yang tidak diketahui ya. Lalu bagaimana cara Tuhan berbicara kepada para nabi ini ya, tentang nabi ini bisa mendapatkan nubuatan dari Tuhan, bisa melalui mimpi. Kita buka di Daniel pasal 7 ya, bisa melalui mimpi. Tuhan berbicara kepada para nabi melalui mimpi di Daniel pasal 7 itu. Juga melalui penglihatan ya. Dalam mimpi bisa melalui penglihatan atau vision. Contohnya juga ada di 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 15, itu Nabi Elisa ya, mimpi Nabi Elisa. Terus Tuhan juga berbicara kepada Nabi bisa melalui malaikat di 1 Raja-Raja 19. Kalau kita buka di 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya 5-6. Coba Nadine bisa baca. Ya. Dan juga selanjutnya cara Tuhan berbicara kepada Nabi bisa melalui suara Tuhan sendiri, yaitu contohnya Nabi Musa saat mendengar suara Tuhan langsung ya. Dan Tuhan kan punya rancangan kepada umat manusia, dan setan juga punya rancangan juga. Setan juga nggak mau kalah, iblis nggak mau kalah, mereka punya rancangan juga. Tapi rancangan si iblis tentunya rancangan yang jahat dan gak membawa damai sejahtera. Dan iblis maunya supaya semua manusia masuk ke dalam rancangannya yang jahat ini, yang membawa kesesatan dan berujung pada kebinasaan tentunya ya. Bisa baca di 1 Petrus 5 ayat 8 itu, si iblis seperti singa yang mengaum, yang menerkam orang yang akan diterkamnya. Nah, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ya, kita nggak terhubung sama Tuhan, maka kita akan mudah terseret pada rancangan si jahat ini yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Ya. Kenapa kita harus bisa membedakan nubuat dengan ramalan? Nubuat dengan ramalan. Kenapa? Supaya kita nggak terseret dan percaya kepada Allah-Allah lain selain Tuhan, ya kan? Dua-duanya ini berbicara tentang masa depan, ya. Nubuat juga berbicara tentang masa depan, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Ramalan juga bisa, tapi yang membedakan itu adalah siapa yang mengilhami, siapa yang memberi wahyu itu. Kalau nubuat tentu pastinya dari Tuhan, ya kan? Nah, kalau ramalan itu bisa dari manusia, bisa dari roh jahat, yaitu tapi melalui manusia juga. Manusia yang dikuasai roh jahat, manusia yang ditunggangi oleh roh jahat untuk menyampaikan
apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, itu ramalan. Tapi kalau nubuat itu datangnya dari Tuhan dan pasti akan digenapi sesuai dengan timeline-nya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi kalau ramalan belum tentu terjadi. Bisa aja terjadi, tapi kebanyakan belum tentu terjadi, ya. Karena yang mempunyai kuasa tetap Tuhan, ya. Otoritas penuh tetap Tuhan. Karena Tuhan yang memegang masa depan, hanya Tuhan yang memegang masa depan, dan hanya Tuhan yang tahu tentang masa depan semua umat manusia, semua ciptaan Tuhan itu. Karena manusia yang merancangkan Tuhan, ya, dari awal sampai akhir Tuhanlah yang memegang masa depan kita dan hanya Tuhan yang tahu. Kalau bisa bicara tentang ramalan itu, biasanya yang contoh yang paling gampang ramalan tentang cuaca, ya, ramalan tentang cuaca. Kan hari-hari ini kan cuacanya enggak sesuai dengan BMKG, ya. Prediction, ramalan atau prediction, benar ya Kak? Prediksi maksudnya, prediction itu ya. Jadi prophecy atau prophecy melawan apa? Prediction, ya. Nubuat melawan ramalan kayak gitu ya. Sok bahasa Inggris sih. Ya. Terus sekarang tapi iblis itu pinter adik-adik. Dia enggak menyerupai kayak serem-serem gitu ya, dulu hantu-hantu gitu ya. Dulu kan kayak para dukun, tapi zaman sekarang masih ada dukun enggak ya? Kayaknya masih ada ya Tante ya. Dukun masih ada yang masih praktek-praktek gitu. Tapi istilahnya keren nih sekarang itu banyak itu di YouTube ya, Tante lihat itu kartu tarot ya. Kartu tarot ya, pernah dengar dah? Membaca kartu tarot itu. Kerennya atau indigo. Nah, indigo, ya keren ya bahasanya, indigo itu. Nah, itu bisa menurut tante ya, tapi nggak tahu ya. Menurut tante itu kayaknya juga dari kuasa-kuasa kegelapan juga ya. Nggak tahu ya itu indigo gimana. Soalnya tante juga nggak indigo sih, jadi nggak tahu. Kita mau buka di Yeremia pasal 14 yuk. Itu ciri-ciri nabi palsu. Dan pastinya yang disampaikan ya juga nubuatan yang palsu, ya kan? Namanya aja palsu ya. Kak Kris, tolong Kak Kris. Dibaca Kak Kris. Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai 14. 14 ayat 13 sampai 14. Aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tapi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan darinya sendiri. Ini nabi-nabi palsu ya, menyampaikan apa yang tidak dari Tuhan, ya untuk kepentingannya diri sendiri, menyampaikan untuk menyenangkan semua orang, ya, bukan menyenangkan Tuhan. Tujuannya untuk apa ya? Untuk kepopuleran ya, supaya terkenal gitu ya. Contohnya lagi ada di Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja pasal 22, itu tentang Raja Ahab dan Mika ya, Nabi Mika. Waktu itu mau melawan tentara Aram. Coba dibuka ya, nanti tante salah lagi. 1 Raja-Raja pasal 22, sebentar.
itu ya di situ ya. Ya benar ya. Mau melawan tentara Aram. Di situ ada nabi yang bilang, ya nabi palsu ya itu, tenang aja, kamu akan menang, kayak gitu ya. Tuhan akan memberikan kemenangan. Itu ayatnya di ayatnya. Itu di ayatnya ke-6 itu. Ya, mengumpulkan semua para nabi. Ya, kira-kira 400 orang banyaknya. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat meminta petunjuk Tuhan, tapi aku membenci dia ini. Yosafat ini membenci dia. Dia ini apa? Ya Nabi Mika itu ya. Sebab ia enggak pernah bernubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Ya. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Nah, kan kebanyakan orang itu senangnya itu dengar khotbah yang baik-baik, yang menyenangkan gitu ya, yang enak-enak didengar. Yang enggak enak itu kayak alah membosankan kayak gitu ya. Nah ini juga ya. Terus janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya jemputlah Mika. Nah, tapi Nabi Mika bilang apa? Jangan perang. Sama Nabi Mika itu bilang jangan perang karena semua pasukan sama rajanya itu akan mati gitu. Tapi mereka masih maju berperang. Lalu apa yang terjadi? Beneran tuh, kalah. Semua pasukan kalah dan rajanya juga mati saat itu juga. Apa yang disampaikan Nabi Mika itu terjadi. Ya. Walaupun Nabi Mika dibenci, tapi itulah apa yang dari Tuhan pasti akan terjadi. Nabi-nabi palsu itu bicara apa yang tidak dari Tuhan, katanya menang, padahal Tuhan nggak memerintahkan untuk perang dan Tuhan nggak berbicara tentang kemenangan. Tapi Nabi Mika bilang, jangan perang, kamu akan kalah, pasukanmu akan mati semua, bahkan rajanya juga akan mati saat itu juga. Tapi mereka nggak memperdulikan, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh nabi palsu itu ya. Nah, terus buka lagi di Perjanjian Baru juga ada di 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 3-4. Coba Vino bisa tolong dibacakan 2 Timotius. Semuanya dapat giliran membaca, banyak ayat sekarang. 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Nah, itu ya. Semua senangnya. Kalian juga seneng nggak kalau khotbah-khotbahnya tentang berkat gitu? Kalau tentang kutukan, tentang hukuman, tentang peringatan, itu kan banyak yang nggak suka ya, kayak boring gitu ya. Senangannya yang berkat, kesembuhan, mujizat apapun itu ya. Dan kita juga bisa mengetahui bahwa nubuatan itu palsu dari kehidupan
yang menyampaikan itu sendiri. Orang yang menyampaikan itu sendiri. Ya. Di Yeremia masih di Yeremia, benar. Yeremia pasal 14 ayat 14. Nabi palsu menyampaikan nubuat palsu, bisa dilihat dari bagaimana dia hidup, ya. Salah satunya pembohong. Yeremia 14 ayat 14. Juga di Yeremia pasalnya yang ke-28. Ya. Nabi Yeremia dan Hananya. Sebentar ya. Terus kita mau buka lagi deh di mana ini? Sebentar. Di Yeremia pasal 23 deh. Itu tadi. Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-14. Semoga ini tidak salah tulis ya tadi ya. Yeremia pasal 23 ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Nah. Ciri-ciri nabi palsu, mereka bernubuat palsu itu kita bisa tahu dari buahnya. Artinya dari kehidupan mereka sehari-hari ya. Itu tadi contohnya berkelakuan apa? Berzina itu berarti berkelakuan bezat ya. Dan itu jahat di mata Tuhan juga ya. Di perjanjian baru juga ada ayatnya juga yang menjelaskan dan memberitahukan bahwa kita bisa tahu dari mana itu nabi palsu atau nabi yang asli ya, dari kehidupan ya, dari buahnya itu. Di Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Siapa tadi ini yang belum baca ya? Oh, Glenn. Ayo Glenn. Nah, dari buahnya lah kita bisa mengenal mereka ya, dari perbuatannya. Ajaran nabi palsu itu enggak sesuai dengan Alkitab. Mereka bisa aja menggunakan Alkitab ya, tapi
mereka mengartikan yang lain gitu ya. Kalian pernah dengar nggak itu di kayak YouTube atau apapun ya itu ya, yang gini, kita itu selamat itu karena kebaikan kita, bukan karena Tuhan Yesus. Pernah dengar seperti itu? Nggak ada ya? Ada, Tante ya. Tante nggak menyebutkan siapa ya. Kita itu selamat masuk surga bukan karena keselamatan yang diberikan Tuhan, tapi karena kebaikan kita, karena kelakuan kita. Itu kan nggak ada di Alkitab. Di Alkitab kan Tuhanlah satu-satunya juru selamat, ya kan? Nabi palsu itu mereka itu menyangkal Tuhan gitu loh, nggak percaya Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat gitu. Mereka selamat tuh karena mereka sendiri, karena kebaikan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri, bukan karena Tuhan. Ya, nabi palsu, guru-guru palsu, bisa aja para pengkhotbah ataupun evangelis atau siapapun lah ya, yang merasa mungkin dirinya nabi yang diurapi ya, seperti itu tadi, serigala berbulu domba gitu ya, menyesatkan kan ya. Oleh karena itu kita juga harus membaca Alkitab ya. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti perkataan Tuhan yang sebenarnya ya. Supaya kita mengenal Tuhan juga, mengenal Tuhan Sang Juru Selamat kita dengan sebenar-benarnya. Supaya kita nggak gampang tertipu ya, nggak mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan. Katanya ada juga sekali selamat tetap selamat, tenang aja gitu. Padahal keselamatan itu ya, emang Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan sudah mengampuni dosa kita ya. Tapi dosa kita di masa lalu, tapi terus tanggung jawab kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan sekarang atau dosa-dosa kita yang selanjutnya, itu tanggung jawab kita ya. Kita harus menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Melalui apa? Melalui hidup kita yang benar ya. Tenang aja, Tuhan kan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Aku akan diampuni. Benar, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tapi kalau kita terus melakukan, kita nggak sadar, kita menyalahgunakan ya kasih Tuhan gitu ya, anugerah Tuhan ya. Kita dengan itu tenang, hanya percaya Tuhan aja, selamat, pasti selamat. Tapi tetap melakukan dosa. Mana ada seperti itu ya. Jadi kita harus kerjakan keselamatan yang ada pada kita, yang sudah diberikan Tuhan dengan takut, gentar, dan setia ya, dengan hidup berkenan, hidup suci. Karena apa? Karena kan kita tahu di Alkitab tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan tanpa dengan kekudusan ya, seperti itu ya. Pas Tante dulu bekerja tahun berapa ya, masih 2012 kayak gitu. Itu juga ada berita itu tentang nanti 2012 kiamat gitu. Pernah dengar, kalian pernah ada yang ngomong gitu ya? Atau tahun sekian gitu, Tuhan akan datang gitu. Nah, padahal ada orang yang ya oknum yang ngomong seperti itu. Tapi pada saat tahunnya tiba yang sudah dibicarakan, tapi Tuhan juga nggak datang-datang. Nah, tadi yang sudah kita baca, orang itu pasti akan mati itu tuh. Bisa nggak kita nampar orang itu sekarang? Nggak dihukum mati tapi ditampar gitu ya. Dan alasannya, itu Tuhan berbicara kepada saya, Roh Kudus berbicara kepada saya tuh membatalkan gitu, tidak jadi datang, alasan itu bukan nubuat tapi lu buat ya. Lu buat maksudnya lu buat gitu, bukan nubuat ya, seperti itu ya. Akal-akalan aja ya. Di Matius 24 ayat 24 itu
melalui perkataan Tuhan sendiri itu juga akan ada muncul nabi-nabi palsu. Ya. Tuhan bisa melakukan mukjizat, tapi ya iblis juga bisa melakukan mukjizat ya. Dengan apa? Dengan sihir-sihirnya gitu ya. Dengan sihir-sihirnya iblis itu ya. Yang akan menyesatkan juga. 2 Petrus 2 ayat 1 yuk, dibuka yuk. Kak Sema, Kak Sema muncul di sini. Tolong Kak, 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ya, lagi Kak, di Galatia 1 ayat 8. Ya. Jadi kalau kalian mendengar khotbah ya atau apapun itu ya tentang firman Tuhan yang enggak sesuai dengan firman Tuhan yang enggak ada di Alkitab ya. Yang enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu jangan didengarkan lagi ya, atau jangan datang beribadah ke gereja itu lagi ya. Itu nanti lama-lama kalian akan tertipu, tersesat dan akan binasa akhirnya ya. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kasih ya. Yuk baca yuk. Ya. Ini tadi di situ di ayat itu ada yang berkata ini bernubuat pakai nama Tuhan ya toh, demi namaku gitu. Kok dianggap kekejian? Kenapa? Apa maksudnya itu? Sudah melakukan mukjizat, sudah bernubuat demi namaku, demi nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menganggap itu kekejian, suatu kekejian. Kenapa? Ayo tadi udah baca, ayo kenapa? Ya karena mereka nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya toh? Mengapa demikian? Ya mungkin mereka melakukan untuk kepentingan mereka sendiri, ya, untuk menyenangkan orang atau untuk mereka untuk apa? Memperkaya diri sendiri. Mereka punya agenda diri sendiri, ya. Mencari keuntungan. Atau mungkin menganggap semua yang dilakukan itu pekerjaan itu ya pekerjaan biasa yang mereka biasa lakukan, ya. Dengan meminjam nama Tuhan, ya. Kayak apa tadi serigala berbulu domba, ya. Istilahnya bisa juga menyamar sebagai malaikat terang ya, karena iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang ya, bisa melakukan mujizat-mujizat. Tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, endingnya untuk kemuliaan dirinya sendiri. Karena dari dulu kan Lucifer itu kan malaikat ya awalnya ya kan, dibuang ke bumi. Karena apa? Karena ingin menyamai seperti Tuhan kan, nah, kayak gitu. Jadi Lucifer itu punya rancangan yang jahat buat manusia gitu, supaya manusia menyembah dia, nggak menyembah Tuhan gitu, ya.
Dan akhirnya apa? Endingnya. Tuhan bicara apa tadi di akhirnya, di ayat 23? Aku tidak mengenal engkau, ya toh. Yuk ini, kita mau buka ini tadi, Tante bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang ini. Kita mau buka yuk di 2 Korintus 11 ayat 15. Siapa Kak namanya Kak? Iya, tolong dibaca ya. Ya. Pelayan-pelayan kebenaran, ya. Mereka menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, padahal itu pelayan kebenaran berarti juga pelayan Tuhan, ya toh. Tapi mereka menyamar mereka menyamar sebagai pelayan kebenaran, tapi mereka aslinya pelayannya siapa? Pelayannya iblis, ya toh. Contohnya seperti apa contohnya? Nek Tante bilang kalau misalnya kita sudah habis pelayanan nih ya, habis pelayanan di gereja gitu. Pulang keluar dari gereja menjelekan orang gitu. Gitu. Terus kita juga mungkin di jalan kayak disalib, didahului orang, kita ngomongnya gimana? Gitu. Sebagai kalau di gereja emang semuanya kayak Om Sandy bilang seperti apa? Malaikat. Malaikat semuanya di gereja, malaikat terang semuanya. Tadi kita juga sudah baca dari buahnya lah kita bisa lihat, ya kan, kelakuan kita, perbuatan kita. Ya, nubuat yang dari Tuhan yang sudah terjadi dan digenapi itu mengenai Sodom dan Gomora, ya. Waktu itu banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora itu ya. Moralnya bejat ya. Maka Tuhan akan menghukum. Tapi waktu itu Bapak Abraham itu melakukan negosiasi gitu ya. Tuhan gimana kalau ada berapa yang pertama itu? 50 atau 40 ya? Bentar ya, buka ya. Sodom dan Gomora. Di mana ada yang bisa bantu? Di mana Tante? Benar, Sodom dan Gomora. Di Kitab Kejadian, pasalnya berapa ya itu? 19 ya? Ya. Coba buka Kejadian 19 itu. Ini Tante lupa tadi enggak tak tulis itu. Kejadian 19. Nah. Itu Abraham itu bernego sama Tuhan.
bukan 15, 19 ya. Coba yang sebelumnya. Salah di mana ya Tante? Berapa? Tentang Sodom dan Gomora itu, tapi bukan waktu itu loh, bukan yang dimusnahkan loh. Abraham. 18 ya? 18. Ya. Bernego sampai akhirnya itu Abraham bilang, Tuhan gimana kalau ada 10 orang yang bertobat? Ya. Oke, kalau ada 10 orang yang bertobat, aku nggak akan menghukum. Ya. Tapi kenyataannya apa? Nggak ada yang bertobat, satu pun nggak ada yang bertobat. Akhirnya Tuhan memusnahkan. Nah itu juga termasuk nubuat yang bersyarat, benar ya? Tante nggak bawa contekan sih kan? Nubuat yang bersyarat itu ya, harus ada syaratnya, baru bisa terpenuhi, baru bisa tergenapi nubuatan itu ya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi ya nggak terjadi. Ya, buktinya ya karena nggak ada satupun yang orang yang bertobat, maka Tuhan tetap menghukum, ya kan? Kan negonya tadi Abraham kalau ada 10 yang bertobat, dan tapi nggak ada satupun yang bertobat. Akhirnya ya udah Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, ya kan? Nah, terus kok ada nubuat yang bersyarat? Ya ada, ya itu tadi ya syaratnya. Dan ada juga nubuat yang nggak bersyarat, yang itu adalah tentang apa? Ya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu. Ya, itu nubuat yang nggak bersyarat itu. Dan itu pasti akan terjadi. Ya. Terus antikris atau ya akhir zaman kayak itu kan belum terjadi. Tapi kan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi dari zaman-zaman perjanjian lama. Dan itu nabi-nabi yang berlainan zaman, tapi itu sudah dinubuatkan dan akan terjadi di masa yang sekarang. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan, ya. Karena itu sesuai dengan jadwalnya Tuhan, sesuai dengan timelinenya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, ya. Tapi tanda-tandanya sudah ada kan sekarang ya, seperti kayak peperangan kayak gitu. Perang Israel melawan Palestina, ya. Terus ada juga penyakit-penyakit itu kita kan sudah mengalami virus itu ya. Nah itu. Terus gempa bumi. Kalau kalian baca di Wahyu itu ya tentang akhir zaman atau antikris juga ada di situ. Kalian baca sendiri ya. Ada itu tanda-tandanya ya. Oke, hari ini kita udah belajar tentang apa tadi? Prophecy. Apa prophecy? Profesi ya, bukan. Nubuat ya. Tentang nubuat ya. Nubuat yang asli itu berbicara tentang kebenaran ya, sesuai dengan Alkitab ya. Tentang keselamatan, tentang Bapa kita yang di surga ya, Bapa yang sesungguhnya. Injil yang asli, bukan menjelaskan Injil yang lain untuk kepentingan diri sendiri ya. Roh yang asli, rohnya yang dari Tuhan, Roh Kristus, bukan dari roh kegelapan ya. Kalau nubuat palsu ya itu tentang kepalsuan, yang menyenangkan dirinya sendiri untuk memperkaya dirinya, punya agenda sendiri-sendiri dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dan ujungnya pasti akan menuju ke kebinasaan. Apa Kak C? Akan menuju kebinasaan ya. Dan bapa dari segala pendusta ya. Itu dari nabi palsu dan juga tentunya mereka bernubuat palsu ya, gitu ya. Sebenarnya kurang jelas ya kalian ya. Oke, intinya itu kalau
ada yang berbicara tentang keselamatan bukan dari Tuhan, tapi hasil kita sendiri, itu pasti itu bukan dari Alkitab, ya kan? Itu menyangkal Yesus ya. Ada yang bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan gitu. Ya. Pokoknya intinya jangan dengar khotbah yang seperti itu. Ya. Ada juga yang tante yang lewat di rilis gitu ya, rilis IG atau rilis apa gitu. Tentang sebenarnya ini itu ya beneran enggak enak juga ngomong di sini. Tentang perpuluhan itu loh tante. Kalian harus setor perpuluhan jam sekian gitu. Saya Roh Kudus bicara sama saya harus setor jam sekian. Nanti Tuhan akan melakukan mujizat apa bla 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 gitu. Kamu akan mendapatkan bisnismu akan apa. Pokoknya yang menjanjikan yang enak-enak gitu. Masa perpuluhan ada timeline-nya. Tuhan minta seperti itu kan enggak kan, itu akal-akalan mereka aja ya, yaitu untuk keuntungan mereka sendiri, menjadikan apa ya ayat-ayat Alkitab itu sebagai ladang cuan ya, ya wis seperti itu ya ya udah jangan didengarkan lagi khotbah-khotbahnya itu, belum tentu benar mereka ya. Ya udah kita mau tutup ibadah kita hari ini ya. Bangkit berdiri bersama yuk, kita mau nyanyi Ku Terhubung Denganmu Tuhan. Biarlah kita semakin melekat supaya kita enggak tertipu ya. Enggak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang enggak sesuai dengan Alkitab ya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi, firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu pelita bagi kakiku Tuhan, dan terang bagi jalanku. Bawa
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mari Engkau, ya Roh Kudus, yang terus menjelaskan di setiap kami apa-apa yang belum jelas yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh setiap hari terus melekat kepadamu, bahwa kami terus mendekat kepadamu, sehingga kami mengenal Tuhan kami yang sebenar-benarnya. Kami tidak terombang-ambing, kami tidak tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Terus tuntun hidup kami Tuhan, untuk kami melangkah dalam setiap harinya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan Tuhan apa yang sudah Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga setiap rencana Tuhan, apa yang dicita-citakan Tuhan itu dapat tergapai oleh setiap kami Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami percaya apa yang sudah Tuhan rencanakan, nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi di zaman-zaman dulu yang akan tergenapi dan sudah tergenapi juga Tuhan, dan juga yang akan tergenapi nantinya sesuai dengan timeline-nya Tuhan, sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan, memberkati sekolah kami, memberkati orang tua kami, dan Tuhan terus tuntun kami dimanapun kami berada, kami menjadi terang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan, biarlah semua bisa dijadikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, membawa juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami juga akan pulang, kami menyerahkan perjalanan pulang kami dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai kami, dan Tuhan juga yang terus pegang hidup kami, dan kami tahu masa depan kami indah, cemerlang di tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, terus bawa kami masuk terus dalam rencana Tuhan. Jangan biarkan kami jauh dari Tuhan, sehingga kami tidak menggapai setiap cita-cita yang Tuhan citakan buat kami, setiap rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Tuhan, terus tuntun hidup kami. Kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.